warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen. Alwi, Sarip, Sabila, Arida, Halimah, semuanya hadir. Bapak akan menjawab tentang pentingnya toleransi. Nah, tugas Protapromes ya. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesengajaan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Anak-anak tahu toleransi itu apa? Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesengajaan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleran di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah, justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat, istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Dengan perbedaan tersebut diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut: dan di antara mereka dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepada. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran KS Surat Al-Yunus ayat 14. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Yunus ayat 141. Quran Yunus ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah dan ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang beriman kepada Al-Quran yang mengikutinya, serta disampaikan, tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran Surat Al-Yunus ayat 141, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengasan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakan, katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian. Pekerjaanku dan bagi mereka kalian, pekerja kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah saling, bahkan Dia memberikan kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasannya, ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan umat dan golongan ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui
sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. D. C. Orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Lah tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang dengan dirinya. B. D. Menghindari tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah diberhasilkan dijanankan oleh akalnya saja yang akan mampu mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan ke manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagaimana cinta benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas fondasi akal. Permusuhan diantaranya manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti pada kasus Qabil atau pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan yang berbeda. Akhir-akhir ini sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahamannya dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah berfirman, Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh orang lain, karena itu orang itu membunuh seseorang bukan karena orang lain kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 5:3. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habul, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. A. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan mereka. Karena itu terputusnya sebuah mata rantai saling berhubungan karena itu terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. B. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan permusuhan sebuah masyarakat, tetapi keputusannya pengadilan untuk seorang pembunuhan dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. C. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Baik, Bapak harap kalian kerjakan. Apa kurang jelas, Bapak minta maaf. Bapak memiliki kesalahan, Bapak minta maaf ya. Bapak harap kalian kerjakan. Oke? Dan begitu saja. Bila wal taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.